di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan lagi Gibran Tito Kurniawan. Coba umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang. Salan terlalu lama Andre Yoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan masuk ke jantung dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Dan Septian pendek saja berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi. Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 tonton. Putra Wulandara masih jauh di atas Mister Gawang. Blunder kembali dilakukan oleh penjaga gawang Fajar Aulia oleh para pemain-pemain. Iya, umpan blunder 3 lawan 1 Gibran Tito Kurniawan. Apa yang terjadi? Iya, Azuma cetar. Luar biasa blunder yang dilakukan oleh para pemain Jos Salem Sipiaman melalui kaki Gibran Tito Kurniawan menyisir ke jantung pertahanan. Gibran Tito Kurniawan mencoba meliuk-liuk di sana, berikan pada Saprinaldi. Begitu pergerak Saprinaldi masih tepat dalam pelukan penjaga kesebelasan Repsolton, mencoba membangun serangan. Kembali lagi passing begitu salah. Arif tipis saja gawang Fajar. Kembali Karel Sadep masuk ke jantung kotak penalti. Kembali lagi bergeser kepada Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah. Gibran Tito Kurniawan. Luar biasa. Kerjasama yang begitu cantik, begitu mantap. Fajar Aulia. Iya, salah umpan. Apa sebenarnya terjadi? Gol kembali. Sudah bergelimpangan para pemain-pemain dari ke-11 Sultan ini. Nampaknya sudah berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Tapi Tegual Janu di sana. Umpan 1-2 Tegual Janu dengan Gibran Tito Kurniawan. Masih melihat dari dia tadi. Umpan Jen Azuma. Kembali terjadi depan gawang. Nari-nari dia. Kembali lagi. Kurniawan. Iya, tarikan. Agung Wicaksono. Umpan. Yo, kona Mister cetar, jepret, iya Allah, Andi Nawas, harus saja, Andi Nawas, jempol gawang, untuk kesebelasan Jos Salem Sipiaman, berubah kedudukan menjadi 0-7, sendiri. Parit, umpan. Dengan pojok, kembali lagi, masuk Agung. Lebar, apa yang terjadi?
Wih, Saprinaldi masih melambung. Bukan ball possession. Kembali lagi. Salah kontrol. Pendra, umpan. Wah, Andi Naas. Maaf, maksud kami Andi Sawes, pemain bagus. Reception, laku serangan. Iya, akhirnya gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali dilakukan oleh Agung Wicaksono. Begitu cantiknya umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan lagi Gibran Tito Kurniawan. Coba umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang. Alan Laman Ryoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan. Masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja. Berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi. Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh tiga pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Robson. Putra Wulandara masih jauh di atas Mister Gawang. Blunder kembali dilakukan oleh penjaga gawang Fajar Aulia oleh para pemain-pemain. Iya, umpan blunder 3 lawan 1 Gibran Tito Kurniawan. Apa yang terjadi? Iya, Azuma cetar. Luar biasa blunder yang dilakukan oleh para pemain Jos Saleb Cipiaman melalui kaki Gibran Tito Kurniawan menyisir ke jantung pertahanan. Gibran Tito Kurniawan mencoba meliuk-liuk di sana, berikan pada Saprinaldi. Begitu tergerak Saprinaldi masih tepat dalam pelukan penjaga kesebelasan Repsol. Mencoba membangun serangan. Kembali lagi passing begitu salah. Arif tipis saja gawang Fajar. Kembali Karel Sadek masuk ke jantung kotak penalti. Kembali lagi bergeser kepada Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah. Gibran Tito Kurniawan. Luar biasa. Kerjasama yang begitu cantik, begitu mas. Fajar Aulia. Iya, salah umpan. Apa sebenarnya terjadi? Gol kembali. Sudah bergelimpangan para pemain-pemain dari ke-11 Robson ini. Nampaknya sudah kalikan pada Gibran Tito Kurniawan. Tapi Tegual Janu di sana. Umpan 1-2 Tegual Janu.
Oke, selamat sore para mitra olahraga Minang 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi Minang 1 akan menyiarkan secara live streaming laga kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi Sumatera Barat antara kesebelasan FC Piaman versus Anai dari Stadion Utama Sumatera Barat Kabupaten Pariaman. Dan nampaknya kedua tim masuki menjetar dan menyampaikan laporan pandata langsung di Stadion Utama Sumatera Barat. Dan kami juga menunggu daftar susunan pemain atau line up dari kedua tim yang sebelum kami terima. Ya, nampaknya kita sudah menerima daftar susunan pemain dari kedua tim yang tampil pada sore hari ini. Kesebelasan Josal FC mengenakan jersey baju merah, celana merah, dan kaos kaki merah. Sedangkan kesebelasan Batang Anai mengenakan jersey baju kuning, celana kuning, dan kaos kaki putih. Luar biasa di pekan ke-8 di putaran kedua. Dan kita akan melihat saat ini kesebelasan Batang Anai masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan poin 22. Diikuti kesebelasan Batang Anai di peringkat kelima dengan poin 6. Dan apabila kesebelasan Josal mampu melakukan kesebelasan Batang Anai, maka dipastikan kesebelasan Josal FC akan tampil sebagai juara klasemen di putaran kedua ini. Dan sekali lagi, dan untuk pertandingan Grand Final sendiri akan berlangsung pada tanggal 7 dan 8 April yang akan dilaksanakan di stadion, kita belum tahu pasti stadion mana yang akan digunakan untuk pertandingan Grand Final, antara stadion utama atau di Stadion Gor Agus Salim Kota Padang. Ya, nampaknya kedua tim sudah berada di dalam lapangan ya. Luar biasa, laga derby dari Kabupaten Padang Pariaman. Dengan pada sore hari ini tim sudah berada di lapangan. Saya bacakan daftar susunan pemain dari kesebelasan Batang Anai Josal FC. Menurunkan pemain sebagai berikut: penjaga gawang Rapik Effendi, Arenanda Nasution. Rapik Effendi dengan nomor punggung 13, Arenanda Nasution dengan nomor punggung 2, Rapli Maulana dengan nomor punggung 21, Randy Medi Pratama dengan nomor 4, Aji Pangsul Rahman dengan nomor punggung 33, Agung Wicaksono dengan nomor punggung 6, Atorik Sonit Anca dengan nomor 11, Wahyu Desa Trebunda dengan nomor punggung 18, Penri dengan nomor 15, Teguh Aljanu dengan nomor punggung 3, dan Karl Sadep dengan nomor punggung 7. Sedangkan pelatih kepala adalah Joni Effendi. Sedangkan manajer tim Surya Yandri. Sedangkan kesebelasan Batang Anai mengenakan jersey baju kuning, celana kuning, dan kaos kaki putih, menurunkan pemain sebagai berikut: Nanda Saputra dengan nomor punggung 22, Ilham Putra Paldani dengan nomor punggung 14, Reja Septian dengan nomor punggung 5, Ahmad Muhrami dengan nomor punggung 22, 23, Ardian dengan nomor punggung 9, Nanda Saputra, Pais Dwi Mulia dengan nomor punggung 24, Pintu Adita Barka dengan nomor punggung 3, Gepil dengan nomor punggung 15, Kevin Dharma dengan nomor punggung 6, Iswandi dengan nomor punggung 21, dan Muhammad Ragil dengan nomor punggung 19. Pelatih kepala Aminuddin. Wasit memimpin pertandingan pada sore hari ini Jul Priyadi asal Kota Pariaman. Jul Priyadi asal Kota Pariaman. Asisten wasit Peri Cahyono Kabupaten Agam. Asisten wasit 2 Andre Yulian dengan asal Kabupaten Padang Pariaman, dan Palil Ijri Ikram dari Kota Pariaman. Sedangkan General Koordinator Swiss Hengki Leonardo, pengawas pertandingan Fred Asibullah, dan media officer Jetar. Itulah, kedua tim sudah bersiap-siap dan kita akan melihat bagaimana jalannya laga pada sore hari ini. Nampaknya bola kick off akan dimulai oleh para pemain Josal FC Piaman. Agung Wicaksono, pendek saja berikan pada rekannya. Lalu sektor kiri, Rapli Maulana, Randy
Berikan kembali para pemain-pemain area. Berikan pada Bali lagi Randy Ariananda Nasution. Bali lagi, bola dikuasai oleh Pendra. Angkat bola ke tengah, Karel Sadep yang dituju, tapi Karel Sadep telah terperangkap offside. Akibatkan tendangan bebas. Iswandi, coba dia, pendek saja tapi salah umpan. Lagi para pemain-pemain dari kesebelasan, Josal, Pendra, Haji Pahrul, kembali lagi, Teguh Aljanu, Agung, Teguh Aljanu, kembali lagi, Aji, pendek saja berikan pada rekannya. Iya, Karel Sadep yang dituju, umpan 1-2 kerjasama yang begitu cantik. Tapi sayang, belum membuahkan hasil, akibatkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Batanganai. Pendek saja. Ari Sereja Septian berikan pada Torres, Andrian Torres. Berikan kembali Pendra, Aprilia. Pendra, kembali lagi Wahyudi Satria Bunda. Wahyudi masuk ke jantung. Karel Sadep kembali lagi menciptakan gol. Luar biasa, menjadikan Karel sebagai top skor Liga 4 Asprop Sumatera Barat. Karel Sadep, striker dari Josalem ini kembali mencatatkan namanya di papan skor. Luar biasa, berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk unggulan Josalem Setiaman. Wahyudi, Reza Septian berikan pada Gepil. Balik lagi para pemain Batanganai. Bayang-bayang nih. Balik lagi para pemain Batanganai mencoba mengatur ritme, tapi kembali salah umpan. Salah umpan yang dilakukan oleh para pemain Batanganai. Balik lagi Ariananda Nasution berikan pendek saja pada rekannya, Randy Media Pratama. Balik lagi Arya, mampu dimentahkan aja oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Wahyudi, Iswadi, iya, lemparan ke dalam. Kembali lagi untuk kesebelasan Batanganai. Para pemain-pemain dari terlalu lama. Pendra, biasa, lemparan ke dalam. Balik lagi umpan Gepil, main gelandang dari Batangan ini mencoba berikan pada rekannya, dibayang-bayang oleh Wahyudi. Balik lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Pendra. Pendek saja, berikan pada Randy. Melebar, dia berikan sektor kanan pada Rafli. Api Maulana. Balik lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Balik lagi
Teguh Aljano. Offside. Rapli Maulana. Berikan pada Ariananda. Pendek saja. Jaga gawang Rafiq Effendi. Balik lagi bola kuasai. Rapli Maulana. Area. Lebar dia berikan pada rekannya. Balik lagi. Bola kuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Teguh Aljano. Umpan. Angkat bola. Balik lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Kembali mentah. Area. Balik lagi Teguh Aljano. Salah umpan. Teguh Aljano. Tidak begitu akurat apa yang dilakukan oleh Teguh Aljano. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Batangan mencoba keluar dari tekanan dari kesebelasan Jos Salib Sipiaman. Dan perlu juga kita sampaikan bahwasannya laga pada sore hari ini adalah pertandingan ke-8 atau match ke-8 bagi kedua tim. Dan akan match ke-9 maksud kami. Ada satu laga lagi yang masih tersisa. Ini adalah pertandingan ke-9 bagi kedua tim dan akan melakoni satu laga lagi. Balik lagi. Teguh Aljano mencoba membangun serangan. Berikan pendek pada Agung Wicaksono. Melebar dia. Tapi bola mampu didinginkan saja oleh Wahyudi. Balik lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Terjadi pelanggaran. Untuk kesebelasan Batanganai. Dan kita belum melihat, ya nampaknya Rafil akan menjadi eksekutor bagi tendangan bebas ini. Gevil, nama lengkapnya Gevil, akan menjadi eksekutor tendangan bebas ini di samping gawang dari Rafiq Effendi, persis di depan mulut gawang Rafiq Effendi. Satu posisi yang cukup ideal. Rafiq Effendi ambil ancang-ancang. Kita masih melihat Rafiq Effendi angkat bola ke tengah. Luar biasa. Torres. Andrian Torres mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pemain senior yang ada di Batanganai dengan satu gol yang begitu indah. Andrian Torres, pemain yang berusia 38 tahun, sampai saat ini masih eksis. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Jos Salose. Area mampu dipotong. Balik lagi. Umpan. Para pemain
Ih, begitu cantik gerakan. Umpan terobosan terlalu deras. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC melalui kaki Teguh Aljano. Melakukan akselerasi, pendek saja berikan pada rekannya, melebar dia berikan, tapi terjadi pelanggaran. Untuk kesebelasan angkat bola ke tengah, berikan pada Pendra, masuk ke jantung kotak penalti, umpan tarik, tapi masih kembali lagi jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan belakangan. Kembali lagi, Gevil, pendek saja berikan, Gevil, masih melihat rekannya, umpan 1-2, kembali lagi, pelanggaran oleh Pendra, luar biasa. Torres, kembali lagi mampu dicuri, terlalu lama Torres nampaknya. Bangun serangan kembali para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Teguh Aljano di sliding saja, luar biasa. Para pemain batangan harus jatuh bangun mengalau serangan. Kembali lagi datang bertubi-tubi serangan Pendra, masih samping saja. Tendangan yang masih meleset di samping gawang. Nanda Saputra, tendangan penjuru untuk kesebelasan Josal Piaman. Ambil ancang-ancang. Aji, angkat bola ke tengah, tapi salah umpan. Sore ini penampilan Josal nampaknya di bawah performa, kurang begitu menggigit. Balik lagi penjaga gawang Nanda Saputra. Wahyudi, pendek saja, angkat bola, Torres yang dituju, Andrian Torres, Gevil, lebar dia ke sektor kiri, umpan masih dibuang saja oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Kembali lagi, pendek saja, angkat bola Torres yang dituju, tapi mampu dipetik oleh jaga gawang. Bola kembali dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Agung Wicaksono. Melebar dia berikan pada Teguh Aljano. Aji masih melihat rekannya, pendek kembali, angkat bola ke tengah, tapi tidak begitu sulit. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Laga pada sore hari ini. Ya, nampaknya Nanda mengalami cedera setelah tadi mengantisipasi bola yang salah kelihatannya. Aji, tendangan penjuru untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Kita masih melihat jaga gawang Nanda
apakah bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Tendangan penjuru, ya kita masih melihat Nanda Satria mampukah dia melanjutkan pertandingan. Begitu juga para pemain dari kedua tim ini. Cuaca begitu cukup sejuk saat ini di Stadion Utama Sumatera Barat. Kita semoga Nanda mampu melanjutkan kembali. Ya, nampaknya Nanda sudah masuk ke lapangan. Begitu juga Haji sudah bersiap-siap ambil ancang-ancang tendangan penjuru untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Angkat bola ke tengah Haji, terjadi kemelut. Kembali lagi dikuasai oleh para pemain Batanganai. Gavin pendek lagi berikan pada rekannya. Lebar dia pada Iswandi. Iswandi pendek kembali. Agung Wicaksono. Umpan para Karel Sadep jatuh kembali di kaki para pemain-pemain dari sebelasan Josal FC. Teguh Aljano yang dituju, umpan 1-2. Haji masih menari-nari dia. Balikan lagi pada Teguh Aljano. Masuk dia ke jantung pertahanan. Teguh Aljano. Gol kembali untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Dicetak nomor punggung 11 Atorik Sonit Anca. Berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Josal FC Piaman. Iya, kita masih melihat mampukah penjaga gawang utama dari Batanganai melanjutkan pertandingan. Masih kita tunggu dan kita lihat. Nampaknya sudah mengalami cedera yang serius Nanda Saputra. Berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Josal FC Piaman. Biasa laga pada sore hari ini pertandingan match ke-9 bagi kedua tim. Dan saat ini Josal FC Piaman unggul telah mengumpulkan 22 poin dari 8 laga. Sedangkan Batanganai di peringkat kelima dengan 6 poin. Luar biasa laga kompetisi Liga 4 Sumatera Barat. Dan jikalau kembali lagi memetik poin penuh, Josal Piaman ini pastikan akan menjadi juara grup. Josal FC Piaman, klub yang telah berusia 2 tahun, binaan dari Haji Arijal Aziz, anggota DPR RI dari Sumatera Barat. Dan kita masih melihat dia nampaknya Nanda Satria digantikan oleh penjaga gawang Aikinul Akbar. Dan live streaming ini telah disponsori oleh beberapa sponsor, diantaranya Indah Logistik Kargo, Josal Aplikasi Transport Online, Andalan Logistik, Yatama Air Kargo, Indah Kargo Mandiri, Legal Strand, dan Ilil Express. Itulah para sponsor yang memberikan support dukungan hingga terlaksananya live streaming pada sore hari ini. Kembali lagi kita ke lapangan, menyaksikan laga antara kesebelasan Josal FC Piaman versus Batanganai. Kembali terjadi kemelut, masih melambung tendangan Agung Wicaksono. Iya, kembali lagi gagal. Kares Aldep. Oh, apa yang terjadi bolak-balik
Terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Tendangan penjuru kembali untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Kita lihat kesebelasan Batanganai, nampaknya dikurung terus oleh para pemain-pemain dari Josal. Balik lagi bola kuasai Gepil. Kontrol yang tidak sempurna mengakibatkan tendangan bebas. Ariananda pendek saja dia, berikan pada rekannya Wayudi Agung yang dituju Gepil. Dipatahkan kembali Pendra, Karel Sadep, Agung Wicaksono, El Capitano. Karel Sadep maksudnya pada area lebar, dia berikan pada rekannya Teguh Aljanu. Kembali lagi Teguh Aljanu, pendek saja Aji. Teguh Aljanu umpan tapi salah pengertian nampaknya. Andrian Torres kembali gagal, lagi-lagi mentah apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Kembali lagi Ariananda, pendek saja, berikan pada Randy, Arya, Randy, kembali lagi Rafli Maulana, Arya, melebar, dia berikan pada Teguh Agung Wicaksono. Mampu dicuri kembali Iswandi. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Melebar ke sektor kiri Ilham Putra. Masih dibayang-bayangi oleh Aji. Aji ya, terjadi pelanggaran. Masih kita saksikan laga di Jalan Babak pertama pada sore hari ini antara kesebelasan Josal FC Piaman dan Batanganai dengan skor sementara 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Josal FC Piaman. Kembali lagi Aji, berikan pada Teguh Aljanu, umpan 1-2. Aji masih menari-nari dari sana, tapi dihalau saja oleh Ilham Putra Paldini. Teguh Aljanu berikan pada Wayudi. Arya melebar, dia beri Randy. Teguh Agung, umpan pada Pendra tapi tidak terukur umpan dari Wayudi. Ibaratkan tendangan gawang untuk kesebelasan Batanganai. Angkat bola, kembali lagi bertubi-tubi serangan silih berganti Aji, Karel Sadep, syuting, unggul kembali Josal FC Piaman melalui kaki Aji. Aji Fahrul Rahman nama lengkapnya. 3-1 unggul Josal FC Piaman. Nampaknya sampai sejauh ini Josal FC Piaman belum mendapatkan lawan yang begitu tangguh untuk mengimbangi para tim di kompetisi Liga 4 ini. Semua lawan mereka sikat dan mereka gulung dengan skor yang begitu telak. Kemarin mereka menang telak oleh Resdenton 8-1, begitu juga sebelumnya dengan Gumarang 8-0. Dan hanya kesebelasan PSPP Padang Panjang yang mampu menahan draw dengan skor 0-0. Lemparan ke dalam, pendek saja Teguh Aljanu. Rapi Maulana, mampu lagi dicuri oleh para Batanganai.
Kali lagi, Repil, Iswandi, dicuri kembali serangan counter attack. Kembali lagi, Pendra, tapi salah dia. Pendra, Iswandi, kembali lagi, Gevil, Torres, Andrian Torres, berikan pada rekannya tapi dibayang-bayangi oleh Randy. Torres, umpan, angkat bola, tidak begitu sulit, berikan saja oleh Rafiq Effendi. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Josalib Sipiaman melalui kaki Aji, menyisir di sektor kiri. Aji, Agung Wicaksono, pendek lagi pada Teguh Aljanu, umpan tarik yang begitu manis tapi kembali lagi datangan serangan. Pendra angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya, Dialog kembali, digempur habis-habisan. Lini pertahanan dari kesebelasan batangannya kembali lagi, berikan pada Pendra, masih melihat rekannya, angkat bola ke tengah, kembali lagi jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Kembali lagi mencoba para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai mencoba membangun serangan. Torres, Andrian Torres, menyisir, dia masuk, pendek lagi kembali. Tentu tidak mampu di Torres kejar dengan faktor usia yang sudah ujur. Saya kira dengan usia 38 mungkin sudah tidak produktif lagi seorang pemain sepak bola untuk tingkat prestasi. Kembali lagi, serangan kembali dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josalib Sipiaman. Teguh Aljanu, luar biasa gerakan dari Teguh Aljanu ini. Hebatkan, masih mudah saja, tangkap oleh penjaga gawang. Kembali lagi terjadi adu sprint. Area pendek saja pada Rafiq. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Josal, Aji, Teguh Aljanu, Aji. Begitu cantik, begitu manis para pemain-pemain Josalib memainkan bola. Nanda Arya, kembali lagi, Wahyudi Satria, Teguh Aljanu, Aji, masih menari-nari dia, umpan pendek saja. Kembali lagi, kerjasama yang begitu cantik Teguh Aljanu dan Aji. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Josalib Sipiaman. Tandingan yang tidak cukup berimbang saya kira, dengan pola possession 20-80, bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Josal. Kalau kita melihat jalannya laga pertandingan babak pertama pada sore hari ini, Gepil kembali lagi dicuri oleh Pendra, mampu diselamatkan. Iswandi, para pemain Batanganai coba memukul serangan, mampu dicuri saja, terjadi pelanggaran. Muhammad Ragil dari Batanganai diberhentikan langkahnya. Reja, ambil ancang-ancang Reja, nomor punggung 14, Ilham Putra, jatuh kembali di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai Josal. Rafiq Effendi, Arya, lebar berikan pada Teguh Aljanu. Teguh Aljanu, Agung Wicaksono masuk. Luar biasa gerakan dari Teguh Aljanu ini dengan
kecepatan, elastis badannya begitu sangat luar biasa. Raffi Maulana, kembali lagi boleh kasih oleh Raffi Maulana, berikan pada Nanda, Arya Nanda. Wow, salah umpan Arya Nanda. Wow. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain. Rafiq Effendi kembali lagi mencoba melakukan build up, berikan pada rekannya Randy, Arya. Randy memainkan bola, para pemain-pemain dari Josal FC Piaman. Kembali lagi umpan Teguh Aljani dituju, Mali masuk ke jantung pertahanan. Teguh Aljanu melakukan tekukan, tapi sayang bola mampu dibersihkan aja oleh Ilham Reza Septian Hanafi dari Batangannya, mengakibatkan tendangan penjuru untuk kesebelasan kesebelasan Josal Piaman, Laskar Ombak Piaman. Laskar Ombak Piaman, tendangan penjuru. Dan ini suatu laga yang ke-9 atau pertandingan ke-9 bagi kedua tim, dan akan menyisakan satu laga lagi. Dan saat ini kesebelasan Josal FC masih memimpin puncak pimpinan klasemen sementara, dan ini menjadikan kesebelasan Josal FC Piaman masih berada di puncak klasemen. Kembali lagi bola dilakukan oleh para pemain-pemain Josal Piaman, tapi mampu dicuri kembali. Apa yang terjadi, serangan balik tidak begitu akurat, akibatkan tendangan gawang saja dari Josal FC Piaman. Ancaman yang datang tadi dari kesebelasan Batangannya, tapi sayang tendangan dari Bis Dwi Mulia masih melenceng di samping gawang Rafiq Effendi. Kembali lagi para pemain-pemain Josal FC mencoba membangun serangan melalui kaki Wahyudi Pendra. Coba Pendra pendek saja, berikan pada Randy. Umpan Pendra, gerakan yang bagus oleh Pendra. Jelas pelanggaran yang begitu keras oleh Andrian Torres. Kartu kuning diberikan wasit Jupriyadi asal Kota Pariaman. Akibatkan tendangan bebas untuk Josal FC Piaman. Agung Wicaksono, El Capitano, yang tak tergantikan posisinya sebagai gelandang jangkar. El Capitano, gelandang yang telah 2 musim memperkuat kesebelasan Josal FC. Salah satu pemain yang juga dipertahankan oleh manajemen Josal FC Piaman. Pendra berikan pada Aji, maksudnya lebar. Raffi Maulana, serangan balik dibangun oleh para pemain-pemain Gevil. Asik penari-nari Gevil, ya salah kembali. Serangan kembali, counter attack lakukan oleh para pemain-pemain Josal FC Piaman. Altorik berikan pada Aji, Yandra, Bali Agung Wicaksono, kembali lagi Pendra, umpan tarik lakukan oleh Aji, masih saja belum mampu menambah pundi-pundi golnya buat Karel Sarep. Kembali lagi Ilham Putra Paldeni, angkat bola Torres, kembali lagi dibuang saja oleh Wahyudi. Laga yang berjalan dengan tempo yang sedang-sedang saja, kurang
menggigit. Pendek kembali. Wahyudi, Iswandi, Torres, Andrian Torres. Kembali lagi. Dicuri. Aji, Torik, Al-Torik, masuk ke jantung, umpan pada Pendra maksudnya. Gagal kembali. Ahmad Murko Rasik berikan pada Gevil. Kembali lagi Gevil. Masih melihat rekannya. Umpan onde. Salah umpan ini sebenarnya yang tidak boleh terjadi. Setingkat usia 23 tahun, salah passing, salah kontrol, salah dribbling. Salah kesalahan elementer hal itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Kalau di kategori sepak bola usia 23 tahun, yang itu masih mewarnai para pemain-pemain kompetisi Liga 4 ini. Kembali lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josalep Sipiaman, Wahyudi, Teguh Aljano, masih umpan. Ada Torik, terjadi umpan terobosan, mampu ditangkap saja oleh penjaga gawang Aikunul Akbar. Kembali lagi, angkat bola, Fernando Torres, Andrian Torres maksud kami, Andrian Torres, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Iswandi. Masih ambil ancang-ancang Iswandi. Lihat rekannya, pendek saja. Iswandi. Bola kembali dikuasai oleh para pemain-pemain dari Bali lagi. Agung Wicaksono, berjibaku dia di sana. Tendangan bebas Ilham Putra Valdini. Ambil ancang-ancang. Ilham Putra Maldini. Ambil ancang-ancang. Terlalu lambat main. Waktu juga sudah hampir 37 menit. Hampir masuki menit 38. Tapi masih dengan tempo yang terlalu berhati-hati. Kembali lagi, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batanganai. Umpan, salah umpan, ada peluang tapi tidak tepat sasaran. Tembakan Gevil. Rafiq Effendi berikan pada Pendra. Kembali lagi, para pemain-pemain dari kesebelasan Josalep Sipiaman melakukan build up. Agung Wicaksono. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Wahyudi Sastra Utami. Wahyudi Sastra Bunda. Kembali lagi, pendek. Rapli Maulana. Pendek kembali. Umpan berikan pada gerakan yang begitu cantik, begitu manis. Terjadi adu sprint sana begitu cepat. Tarik bola, masih saja tak mampu diblok dengan baik, mengakibatkan tendangan penjuru untuk kesekian kalinya dari Laskar Ombak Piaman. Tendangan penjuru. Wahyudi nampaknya angkat bola ke tengah. Tuju Nanda. Serangan balik coba dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josalep sih. Kembali masuk kami Pariaman. Andrian Torres umpan on play. 1-1, coba kita lihat bagaimana gol atau tidak. Iya. Umpan yang seharusnya menjadi 99 gol pun tak mampu diciptakan. Apa yang sebenarnya terjadi dari para pemain Batanganai ini? Peluang emas.
Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josalib Sipiaman. Pendek saja. Kembali lagi menari-nari Teguh Aljanu. Memainkan bola dia, iya. Rafiq Effendi. Melebar dia berikan pada Ariananda. Kembali lagi Karel Sadep. Wayudi. Melebar, berikan pada Aji. Masuk ke jantung pertahanan Aji, coba menyisir. Masih begitu tenangnya Agung Wicaksono. Pendek kembali pada umpan 1-2 kerjasama yang begitu cantik. Para pemain-pemain Josalib FC masuk ke jantung 3-4 orang. Aji coba melewati pemain dari batangannya, tapi Iswandi mampu kembali curi. Torres salah umpan, salah kontrol, salah passing. Kembali lagi gagal. Ya, nampaknya harus Aji nampaknya. Setelah tadi dapatkan benturan. Tendangan pendek saja berikan oleh para pemain-pemain kesebelasan Batang Anai. Mencoba bangkit dengan ketertinggalannya 1-3 saat ini. Gepil melebar dia. Gepil kembali, Gepil. Angkat, tapi tidak terjadi hal yang cukup berbahaya. Iswandi. Iya. Tendangan spekulasi tapi tidak tepat sasaran. Rafiq Effendi. Rapi Maulana. Berikan pendek saja pada kawan rekannya. Teguh Aljanu. Kembali lagi. Salah umpan Teguh Wayudi tadi. Kembali lagi. Wayudi. Berikan pada Aji. Aji. Melebar dia. Salah umpan. Torres. Andrian Torres. Kembali lagi. Serangan dikasih peluang 3 lawan 3. Tapi juga tidak mampu menciptakan gol. Sudah peluang apalagi yang harusnya mampu mencipta gol, tapi sayang tak mampu membuahkan gol yang bagus. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Josalib Sipiaman. Wayudi gelandang dari kesebelasan Josalib Sipiaman. Lebar dia berikan pada rekannya Randy. Kembali lagi para pemain-pemain Josalib Sipiaman di menit-menit akhir jalannya laga pertandingan babak pertama pada sore ini. Agung Wicaksono melihat rekannya pendek saja. Wayudi kembali. Para pemain-pemain dari kesebelasan Josalib Sipiaman melebar berikan pada Teguh Aljanu. Karel Sadep. Umpan begitu cantik. Rendra kembali lagi masuk ke jantung pertahanan. Para pemain-pemain dari Josalib Sipiaman. Umpan Rendra kembali lagi offside. Perangkap offside. Iya, nampaknya kita masih menunggu tambahan waktu dari wasit Jul Priadi. Apakah tambahan waktu yang diberikan? Kurang menarik pertandingan pada sore hari ini. Kalau kita melihat ritme permainan, cara game plan yang dilakukan, tidak memberikan satu tontonan dan tayangan yang menarik. Kurang menggigit laga pada sore hari ini. Ya, nampaknya tambahan waktu 1 menit. Address time 1 minute. Tambahan waktu 1 menit jalan pertandingan babak pertama pada sore hari ini. Ya, nampaknya bola dihadapi kembali oleh
Ilham Putra Valdini, stopper dari kesebelasan Batang Anai. Ambil ancang-ancang, angkat bola. Masih mudah saja untuk Rafiq Effendi. Menguasai bola sepenuhnya Rafiq Effendi. Melebar dia berikan pada rekannya. Agung Wicaksono, El Capitano. Berikan pada Teguh Aljano di menit-menit terakhir jalannya laga pertandingan babak pertama pada sore hari ini. Wahyudi berikan kembali pada Teguh Aljano, kembali pada Randy. Para pemain-pemain Joshua FC umpan terobosan berikan pada Altorik, kembali lagi Altorik berikan pada Aji, tapi masih dipeluk sepenuhnya. Ya, nampaknya wasit Jupriyadi telah meniup pertanda pertandingan babak pertama antara kesebelasan Joshua FC Piaman versus Batang Anai dengan skor 3-1. Dan kita akan kembali lagi ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini, dan sebelumnya nanti kita akan kembali lagi di jalannya laga pertandingan babak kedua bersama saya Bung Herman Cetar. Saya Haji Arisal Aziz, anggota DPR RI, Komisi 13, fraksi PAN, juga sekaligus foundernya Indah Group. Saya mengucapkan selamat bertanding kepada klub Liga 4 Sumatera Barat. Semoga sukses dan lancar, dan sepak bola Sumatera Barat lebih maju lagi. Terima kasih. Saya di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan duel lagi. Gibran Tito Kurniawan. Coba umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang. Salan Laman Ryoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan. Masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja. Berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan, kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Sonton. Putra Wulandara masih jauh di atas mister gawang. Blunder kembali dilakukan oleh penjaga gawang Fajar Aulia oleh para pemain-pemain. Iya, umpan blunder 3 lawan 1 Gibran Tito Kurniawan.
Apa yang terjadi? Ian Azuma cetar. Luar biasa blunder yang dilakukan oleh para pemain Jos Salem Sipiaman melalui kaki Gibran Tito Kurniawan menyisir ke jantung pertahanan. Gibran Tito Kurniawan mencoba meliuk-liuk di sana, berikan pada Saprinaldi. Begitu pergerak Saprinaldi masih tepat dalam pelukan penjaga kesebelasan Repsolton, mencoba membangun serangan. Kembali lagi passing begitu salah. Tarik. Tipis saja. Gawang Fajar. Kembali Karel Sadek masuk ke jantung kotak penalti. Kembali lagi bergeser kepada Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah. Gibran Tito Kurniawan. Luar biasa. Kerjasama yang begitu cantik, begitu man. Fajar Aulia. Iya, salah umpan. Apa sebenarnya terjadi? Gol kembali. Sudah bergelimpangan para pemain-pemain dari ke-11 Repsolton ini. Nampaknya sudah ikan pada Gibran Tito Kurniawan, tapi terdual Janu di sana. Umpan 1-2 terdual Janu dengan Gibran Tito Kurniawan. Masih melihat dari dia tadi. Umpan Jen Azuma kembali terjadi depan gawang. Nari-nari dia. Kembali lagi Kurniawan. Iya, tarikan Agung Wicaksono. Umpan. Iya. Kona Mister cetar. Jepret. Iya Allah. Andi Nawas. Baru saja. Andi Nawas. Pol gawang. Untuk kesebelasan Jos Salem Sipiaman. Berubah kedudukan menjadi 0-7. Kiri. Parit. Umpan. Gangan pojok. Kembali lagi. Masuk. Agung. Lebar. Apa yang terjadi? Saprinaldi. Masih melambung. Lakukan ball possession. Kembali lagi. Salah kontrol. Pendra, umpan. Wow. Andi Naas. Maksud kami Andi Sawes, pemain bal. Repsolton laku serangan. Dia akhirnya gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan lagi Gibran Tito Kurniawan. Coba umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadek, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang. Salan terlalu Andreyoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan masuk ke jantung dibayang-bayangi ya. Terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian pendek saja berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh striker dari lagi Karel Sadek mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan
Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Tonton. Putra Wulandara masih jauh di atas Mister Gawang. Blunder kembali dilakukan oleh penjaga gawang Fajar Aulia oleh para pemain-pemain. Iya, umpan blunder 3 lawan 1 Gibran Tito Kurniawan. Apa yang terjadi? Iya, Azuma cetar. Luar biasa blunder yang dilakukan oleh para pemain Jerusalem Sipiaman melalui kaki Gibran Tito Kurniawan menyisir ke jantung pertahanan. Gibran Tito Kurniawan mencoba meliuk-liuk di sana, berikan pada Saprinaldi. Begitu pergerak Saprinaldi masih tepat dalam pelukan penjaga kesebelasan Repsolton, mencoba membangun serangan. Kembali lagi passing begitu salah. Tarik tipis saja. Gawang Fajar kembali Karel Sadek masuk ke jantung kotak penalti. Kembali lagi bergeser kepada Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah. Gibran Tito Kurniawan. Luar biasa. Kerjasama yang begitu cantik, begitu mantap. Fajar Aulia. Iya, salah umpan. Apa sebenarnya terjadi? Gol kembali. Sudah bergelimpangan para pemain-pemain dari ke-11 Sultan ini. Nampaknya sudah berikan pada Gibran Tito Kurniawan, tapi Tegual Janu di sana. Umpan 1-2 Tegual Janu dengan Gibran Tito Kurniawan. Asik melihat dari dia sana. Umpan Jen Azuma kembali terjadi depan gawang. Menari-nari dia. Kembali lagi Kurniawan. Iya, tarikan Agung Wicaksono. Umpan. Iya, Kona Mister cetar. Jepret. Iya, Allah. Andi Nawas. Baru saja Andi Nawas. Jempol gawang. Untuk kesebelasan Jerusalem Sipiaman. Berubah kedudukan menjadi 0-7. Kiri. Parit, umpan. Jangan pojok, kembali lagi. Masuk, Agung. Lebar, apa yang terjadi? Saprinaldi masih melambung. Lakukan ball possession. Kembali lagi. Salah kontrol. Pendra, umpan. Wah, Andi Naas. Maksud kami Andi Sawes, pemain kembali. Repsolton laku serangan. Iya. Akhirnya gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran. Benar sekali, faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus pemain kembali pria bunda. Wahyudi masuk ke jantung. Karel Sadek kembali lagi menciptakan gol. Luar biasa. Kita masih melihat Rafiq Mbendi angkat bola ke tengah. Luar biasa. Torres. Andrian Torres. Para pemain belakangan harus jatuh bangun mengalau serangan. Kembali lagi datang bertubi-tubi serangan Pendra. Masih samping saja. Tangan yang masih meleset di samping gawang. Masih menari-nari dia.
Balikan lagi pada Teguh Aljanu. Masuk dia terjantung pertahanan. Aljanu. Gol kembali untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Iya, kembali lagi gagal. Kares Aldep. Oh, apa yang terjadi bolak-balik? Terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Dengan penjuru kembali. Batanganai angkat bola. Kembali lagi. Bertubi-tubi serangan silih berganti Aji. Arel Sadep. Syuting. Unggul kembali. Josal FC Piaman melalui kaki Aji. Tapi mampu dicuri kembali. Apa yang terjadi, serangan balik? Tidak begitu akurat. Hebatkan. Pendek kembali. Umpan. Baik, selamat sore kembali para pencinta sepak bola Ranah Minang dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami akan menyiarkan secara jalannya laga babak kedua pada sore hari ini. Antara kesebelasan Josal FC Piaman versus kesebelasan Batanganai. Dengan skor sementara 3-1 untuk keunggulan kesebelasan Josal FC Piaman. Dan nampaknya kita lihat kedua tim sudah memasuki lapangan. Begitu juga perangkat pertandingan telah memasuki lapangan. Wasit Jupriyadi asal Kota Pariaman. Ya, nampaknya terjadi pergantian pemain dari kesebelasan Batanganai. Iswandi keluar, nampaknya ditarik. Cuaca yang begitu terik saat ini. Ada di Stadion Utama Sumatera Barat. Ya, nampaknya kedua tim sudah bersiap-siap berada dalam lapangan. Dan saya Herman Jetar kembali menyampaikan laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat di laga jalannya pertandingan babak kedua pada sore hari ini. Kick off dihadapi oleh para pemain dari kesebelasan Batanganai. Torres, salah satu pemain yang cukup senior. Ya, kick off sudah dimulai. Melebar dia pada rekannya. Berikan pada Reja Septian. Faiz. Iswandi. Tarik bola ke tengah. Dibayang-bayangi oleh Atorek. Torik tadi. Dibatkan lemparan ke dalam. Iswandi. Iswandi kembali. Angkat bola ke tengah. Andren Torres yang dituju. Lemparan ke dalam. Pendek saja. Kembali lagi. Wahyudi. Melebar dia berikan pada rekannya. Rapli Maulana. Arya Nanda. Rapli Maulana. Lagi Rapli Maulana. Angkat bola. Berikan pada Teguh Aljanu. Serangan balik. Itu cepat Teguh Aljanu.
Melakukan akselerasi, mencoba melewati dua pemain dari batangannya, tapi terlalu lama nampaknya. Terlalu lama memainkan bola. Dagu Aljano. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Jos Salim Sipiaman. Mayudi. Endek kembali. Randy tadi. Agung Wicaksono. Kembali Atorik. Begitu cantik skema yang dimainkan oleh para pemain Josal. Tapi sayang kembali lagi Atorik. Atorik. Umpan. Kembali lagi. Bola mengenai wasit Jupriadi. Maka bola harus di drop ball. Untuk batangannya. Iya. Angkat bola ke tengah. Kembali lagi. Bola dikuasai. Salah pengertian nampaknya. Serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan batangannya. Sudah tidak mendapatkan peluang. Tapi masih gerakan yang begitu salah. Dan masih mudah saja bagi Nanda Arya untuk mementahkan serangan dari kesebelasan batangannya. Serangan balik. Aji. Kembali lagi menari-nari Aji. Umpan cantik berikan pada Karel Sadep. Karel Sadep. Kembali lagi Karel Sadep. Aji. Lemparan ke dalam. Untuk kesebelasan. Endek saja. Umpan. Para pemain-pemain dari kesebelasan batangannya. Serangan counter attack kembali. Torres masih melenceng. Sisa-sisa skill yang ada. Kembali lagi. Agung Wicaksono. Wayudi. Pendek saja berikan pada Pendra. Masih melihat rekannya Pendra. Pendek Wayudi. Umpan kembali. Kan pada Agung. Agung. Pendra. Wayudi. Aji. Mainkan bola orang tuh. Rapli Naulana. Nanda Arya. Arya Nanda. Umpan terobosan. Agung. Lebar. Torres. Umpan terobosan. Masih mencari temannya dia di sana. Gepil. Kembali lagi Gepil. Gepil. Umpan. Melebar dia ke sektor kanan. Dibayang-bayang. Gepil. Iya, tapi Rapik Effendi kembali menguasai bola sepenuhnya. Kembali lagi. Agung Wicaksono. Umpan. Arya Nanda. Pendek kembali. Angkat bola. Aji yang dituju. Kembali lagi. Dibuang saja oleh Ahmad Purak. Ahmad. Lemparan ke dalam. Untuk kesebelasan Jos Salim Sipiaman. Dagu Aljano. Masih melihat rekannya. Torik yang tuju Atorik. Kembali lagi berikan Teguh Aljano. Kalah lagi Teguh Aljano. Umpan kembali gagal. Pendek Karel Sadep. Atorik tadi maksudnya. Kembali lagi Teguh Aljano. Terjadi pelanggaran. Untuk kesebelasan Jos Salim. Teguh pendek saja. Umpan. Torik. Torik. Atorik. Masih angkat bola. Karel Sadep.
bersih, mulus, cetarkan dia. Gol yang begitu indah dan cantik dilakukan oleh Karel Sadep. 4-1 untuk Josalep Sipiaman. Balik lagi, kita saksikan jalannya laga. Gepil sudah menang begitu telak-telak Josalep sih. Dan sore ini sudah 4-1 saja. Keunggulan kesebelasan Josalep Sipiaman. Iya, pelanggaran. Randy nampaknya melakukan pelanggaran. Iya. Tendangan untuk sebelasan batangannya dari sektor kiri. Ambil ancang-ancang Ahmad atau ke Gevil ya, nampaknya Gevil. Angkat bola tidak begitu sulit untuk Rafiq Effendi dan bukan suatu ancaman yang berarti. Pelanggaran kembali oleh Teguh Janu. Wanai Mister dari gawang Rafiq Effendi. Gepil Agung berikan pada Karel Sadep yang saat ini menjadi top skor untuk kompetisi Liga 4 AS Provinsi Sumatera Barat. Umpan, tapi bola dekat area Nanda. Begitu tenang dan santainya saja area Nanda. Bukan satu ancaman yang begitu serius dan berarti. Serangan kembali dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Torik, Pendra, Aji, tarik. Melambung saja oleh Pendra, oleh Aji maksud kami. Dua pemain berambut pirang dan bertubuh mungil, Aji dan Pendra, dan memiliki kecepatan yang luar biasa dua pemain ini. Kembali lagi serangan dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Masih angkat. Shooting tidak begitu sulit untuk Rafiq Effendi. Begitu santai saja Rafiq Effendi, mantan pemain PON Sumatera Barat. Penjaga gawang Rafiq Effendi yang sangat familiar dipanggil Aseng. Balik lagi.
Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josel Sipiaman. Agung Wicaksono. Aji. Kembali lagi. Aji. Umpan. Torik. Wow, gerakan Teguh Canu. Masuk ke jantung, tarik, umpan tarik. Babak belur. Tendangan dari Pendra. Cetarkan dia. 5-1. Untuk keunggulan Josel Sipiaman. Tak mampu kayaknya, sudah tak berdaya lagi. Para pemain-pemain batangannya menahankan gempuran-gempuran yang bertubi-tubi dilancarkan oleh segenap para pemain-pemain dari Josel Sipiaman. Sudah 5-1. Nah, lagi, lalu kami sampaikan sejauh ini baru kesebelasan PSPP yang mampu kalah tidak begitu telak di putaran pertama 1-0. Lainnya di atas 3 seluruh tim ditelan oleh Josel Sipiaman dari 8-0, 8-1, 5. Itulah skor-skor telak yang dimenangkan oleh Josel Sipiaman. Tim berhome base di Kabupaten Padang Pariaman, milik dari Haji Arijal Aziz, anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 2. Kembali lagi kita saksikan, dan ini mungkin harapan dari owner, dari presiden klub dari Josel Sipiaman, akhirnya memilih target dan mampu membawa kesebelasan Josel FC berkecimpung dan berkompetisi di Liga 3 atau Liga Nusantara dengan tema yang diusung mampu promosi ke Liga 3 atau Liga Nusantara. Itulah target dari pihak manajemen dari Laskar Ombak Piaman. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Aryananda, mantan pemain Karo United, saat ini memperkuat kesebelasan Josel Sipiaman. Pendek saja. Jer Ajuma, pemain yang baru masuk, menggantikan El Capitano nampaknya, Agung Wicaksono. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari Josel Sipiaman. Kembali lagi mampu dicuri dan direbut Andren Torres. Endek. Torres. Pendek saja berikan pada rekannya. Masih bergerak dia. Iswandi. Ambil ancang-ancang, angkat ke tengah. Torres yang dituju. Tapi sayang. Ya, dengar sayup-sayup Gepin. Ditarik kembali. Rapi Kependi. Pendek saja. Jer Ajuma. Kembali lagi Jer Ajuma. Kembali lagi Wahyudi. Pendek saja. Belikan pada Randy. Pada Rapli maksudnya. Arya. Jer Ajuma. Salah kontrol nampaknya.
dibayang-bayangi. Masih jauh sekali. Satu tindakan yang saya kira kurang tepat. Seharusnya bola itu masih bisa dimainkan kembali untuk membongkar pertahanan. Serangan kembali dibangun oleh anak-anak dari Josal FC. Melalui Miftahul Farid. Kembali lagi. Ya, kalau kita lihat dari layar monitor, bola itu sudah melewati garis. Tapi begitu pun keputusan ada di wasit. Kalau kita lihat dari layar monitor, bola itu telah memasuki garis gawang. Tapi bagaimanapun itu ada di hak prerogatif perangkat pertandingan atau wasit yang memimpin jalan laga sore hari. Ya, kembali lagi. Makanya Liga Indonesia itu menggunakan VAR untuk mengantisipasi agar kiranya untuk membantu kinerja wasit. Dan kita perlu juga sampaikan bahwasan kompetisi Liga Indonesia, baik Liga 1, Liga 2 musim depan, wajib menggunakan VAR untuk membantu kinerja wasit. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan perangkat pertandingan dengan sudut pandang yang berbeda mungkin. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Jadi kita juga harus objektif juga dalam memberikan penilaian. Kalau kita lihat dari layar elektronik kami, dari Minang 1, bola tadi sudah melewati garis gawang. Kembali lagi kita ke lapangan. Karl Sadep, Alil, pemain dari Bumi Chandrawasih, sudah berada di dalam lapangan nampaknya. Pemain yang begitu sangat nyentrik, memiliki skill yang cukup luar biasa. Kali lagi, para pemain-pemain dari kesebelasan Josel menekan dan kembali lagi. Penjaga gawang Akinul Akbar masih angkat bola. Kembali lagi. Alil. Kembali lagi. Wahyudi. Kembali lagi Wahyudi. Gelandang imut-imut dan gelandang lincah. Teguh Aljanu. Angkat bola. Gol. Teguh Aljanu. Luar biasa. Teguh Aljanu. Maksud hati ingin memberi umpan, tapi apa daya, bola itu langsung saja ke gawang. Berubah kedudukan menjadi 6-1 untuk keunggulan Josal FC Piaman. Semakin di atas angin Josal FC Piaman ini yang tak pernah terkalahkan. Hampir dengan produktivitas gol yang di atas rata-rata. Dengan di atas gol yang cukup rata-rata, menjadikan kesebelasan Josal FC Piaman sebagai tim yang sangat produktif dalam laga kompetisi Liga 4 AS Provinsi Sumatera Barat. Kembali lagi, para pemain-pemain dari kesebelasan Piaman mencoba membangun serangan. Pendek saja, berikan pada rekannya. Wahyudi Satria Bunda, Jer Ajuma. Kembali lagi menari-nari, dia pendek saja, berikan pada rekannya. Teguh Aljanu menyisir jantung pertahanan. Teguh Aljanu, kembali lagi. Teguh Aljanu. Tapi sayang, kembali lagi para pemain dari kesebelasan Batanganai. Free kick, Jer Ajuma langsung mendapatkan kartu kuning oleh wasit Jupriyadi. Perlu sampaikan, laga ini juga disponsori. Sekali lagi kami sampaikan,
Para laga ini terlaksana berkat kerjasama dengan para sponsor kami yang telah mensupport dan memberi dukungan secara penuh hingga terlaksananya live streaming kompetisi Liga 4 Aspor PSIS Sumatera Barat. Di antaranya Josal Indah Logistik Kargo, Josal aplikasi transport online andalan logistik, Yatama Air Cargo, Indah Kargo Mandiri dan Legal Strand, dan Ili Express. Kembali lagi bola mampu dikuasai oleh Rapik Effendi. Angkat bola berikan pada Karel Sadep. Mampu dihalau kembali. Jer Ajuma jatuh Agung. Balik lagi terlalu lama memainkan bola. Berputar-putar dari sana, kembali lagi dibayang-bayangi oleh Alil. Masih para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai mencoba melakukan build up. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batanganai. Kita saksikan pada sore hari ini dan kompetisi Liga 4 Aspor PSIS Sumatera Barat yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Pendek saja Ilham Rapik Effendi. Pendek saja berikan pada Rapli Maulana Wayudi. Angkat berikan para Karel Sadep. Karel Sadep top skor kompetisi Liga 4 memasukkan ke jantung kotak penalti. Tipis saja Karel Sadep. Angkat bola. Pendek saja berikan pada rekannya. Kembali lagi dibayang-bayangi. Iya, nampaknya terjadi pelanggaran, kita belum tahu pasti ya, masih di luar garis. Ariananda, mantan pemain dari Sumut United yang saat ini juga promosi ke Liga 2 Indonesia. Begitu sejumlah para pemain Liga 3 yang pada musim lalu memperkuat beberapa klub Liga 3 yang ada di Indonesia. Tornado juga promosi ke Liga 2 Indonesia. Dan saat ini Saprinaldi, salah satu punggawa dari kesebelasan Josal FC, mantan pemain dari kesebelasan Tornado yang saat ini memperkuat Josal FC yang juga tampil di kompetisi Liga 2 musim depan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Batanganai. Andrian Torres, salah satu pemain senior yang ada di kesebelasan Batanganai. Juga kita masih menyaksikan sisa-sisa menit jalannya pertandingan babak kedua pada sore hari ini. Kita masih lihat Andrian Torres. Dan saat ini jikalau kesebelasan Josal FC menyisakan satu pertandingan lagi, dengan ini adalah match ke-9 bagi Josal FC dengan poin 25, saya kira sudah cukup jauh meninggalkan pesaingnya untuk mendekati. Angkat bola, tapi Rapik Effendi mudah saja. Kembali lagi angkat bola. Jer Ajuma. Counter attack dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Melalui Jer Ajuma. Kembali lagi bola ditorik. Menyisir. Umpan saja berikan pada Jer Ajuma. Umpan terobosan yang begitu cantik. Itu Manik. Torik. Masih menari-nari di sana. Masih dibayang-bayangi. Kembali lagi Torik. Umpan pendek Jer Ajuma. Masuk ke jantung. Angkat bola ke tengah. Offside kembali lagi. Jatuh di kaki. Umpan berikan pada Alil. Masih melihat rekannya, pendek kembali. Berikan pada Wayudi. Shooting bola. Masih membentur barisan para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Terjadi pelanggaran untuk kesebelasan Batanganai. Tendangan bebas untuk kesebelasan Batanganai. Angkat bola ke tengah. Nanda Arya. Pendek saja. Dapat kembali.
Balik lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Angkat bola ke tengah. Kontrol yang begitu sempurna. Melebar dia berikan pada rekannya. Umpan. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Masih menari dia di sana. Pintu tadi. Serangan kembali. Altorik. Jer Ajuma. Alil. Main berasal dari bumi Cendrawasih. Berikan saja pendek pada Karel Sadep. Masuk ke jantung pertahanan. Karel Sadep. Masih salah. Tekukan bola yang Karel Sadep. Masih mampu diantisipasi lagi. Kembali lagi. Randy. Rapik Effendi. Masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Pendek. Jer Ajuma. Kembali lagi. Wayudi. Sastra Bunda. Berikan pada Alil. Menyisir. Umpan 1-2 Alil. Ih, begitu cantik. Tapi sayang. Masih saja dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Umpan pendek. Melebar. Salah lagi passing. Berikan pada Torik. Berikan pada Alil. Masuk ke jantung kotak penalti. Alil mencoba melewati Alil. Ih, begitu cantik. Ih. Nampak terperangkap offside. Alil dan Karel Sadep begitu indah memainkan umpan 1-2. Kembali lagi. Serangan balik Iswandi. Dari kesebelasan Batanganai umpan terobosan TVG gagal. Jatuh kembali di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Bola lebar berikan pada Teguh Aljanu. Pendek saja. Jer Ajuma. Kembali lagi Wayudi. Jer Ajuma. Masih melihat rekannya. Jer Ajuma. Pendek kembali. Wayudi. Umpan. Berikan pada Muhammad Torik. Kembali lagi. Teguh Aljanu. Muhammad Torik. Nari-nari dia sana. Umpan 1-2. Kembali lagi. Andrian Torres. Mencoba melewati. Andrian Torres. Pendek saja. Lebar. Lihat dia rekannya. Iswandi. Mencoba membangun serangan para pemain Batanganai. Iya, Iswandi kembali. Mencoba melewati Alil. Dibayang-bayangi oleh Alil. Kembali lagi. Jer Ajuma. Kembali lagi. Torres. Shooting tapi masih jauh. Tidak akurat syutingan Andrian Torres. Masih pendek lagi. Kembali lagi para pemain Josal FC Piaman. Melalui kaki Wayudi. Mencoba membangun serangan. Jer Ajuma. El Capitano yang menggantikan Teguh. Menggantikan Agung Wicaksono. Masih kita lihat kembali. Pendek kembali. Bola dikuasai oleh para punggawa-punggawa dari kesebelasan Josal FC Piaman. Jer Ajuma. Kembali lagi Jer Ajuma. Pendek saja pada Alil tapi salah. Mampu dipatahkan oleh barisan tengah dari kesebelasan Andrian Torres. Masih melihat rekannya. Kembali lagi. Bola masih dibayang-bayangi. Jatuh. Muhammad Torik. Kembali. Mencoba menyisir. Muhammad Torik. Masih melihat rekannya pendek saja. Berikan pada Wayudi. Melebar pada Jer Ajuma. Melebar pada Karel Sadep. Masuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan Batanganai. Umpan 1-2 Alil. Ih, begitu cantik memainkan. Kembali lagi Muhammad Torik. Mampu diblok oleh penjaga gawang dari Batanganai. Terlalu mudah. Dan mampu para pemain Josal FC Piaman menari-nari. Dan suatu pertandingan yang mungkin dengan penjuru Jer Ajuma
Ambil ancang-ancang Jer Ajuma. Angkat bola ke tengah. Terjadi kemelut di sana. Alil kembali. Masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain-pemain dari Solo Style FC. Teguh Aljanu. Melebar. Berikan pada Jer Ajuma. Teguh Aljanu. Wahyudi. Umpan chip. Berikan pada Muhammad Torik. Kembali lagi. Mampu diblok oleh pertahanan kesebelasan Batanganai. Kembali lagi. Teguh Aljanu. Teguh Aljanu. Teguh Aljanu. Terlalu lama Teguh Aljanu. Masih melihat rekannya Teguh Aljanu. Kembali lagi. Andrian Torres. Coba. Pendek saja. Muhammad. Kevin Dharma. Coba melakukan serangan. Dua pemain mampu dilewati. Iya, kembali lagi Galil. Alil. Serangan kembali dibangun oleh para pemain Josal. Iya. Pendek saja. Melalui Randy. Jer Ajuma. Pendek saja. Wahyudi. Umpan chip pada maksudnya pada Karel Sadep. Tapi tidak akurat. Umpan berikan dari Wahyudi. Angkat bola ke tengah. Arya. Nanda Arya. Mantan pemain dari beberapa klub. Kembali lagi. On play. Free kick. Tendangan bebas untuk kesebelasan Batanganai. Ilham Putra Paldini ambil ancang-ancang. Angkat bola ke tengah. Santai saja. Tepis oleh Rapik Effendi. Penjaga gawang mantan PON Sumatera Barat. Ya, terjadi pergantian pemain. Dan luar biasa, skut yang ada di Josal FC Piaman. Tidak menjadikan tim ini menjadi goyang. 25 pemain yang ada di skut Josal FC Piaman memiliki kemampuan yang sama dan merata yang menjadikan tim ini menjadi solid. Kembali lagi, Amar Prayogi, stopper andalan dari kesebelasan. Angkat bola ke tengah. Dipetik saja oleh Rapik Effendi. Tidak begitu sulit untuk Rapik Effendi. Serangan kembali dibangun. Counter attack dibangun. Melalui kaki Alil. Melakukan akselerasi. Begitu terjadi 4 lawan 3. Kembali lagi Alil. Menari-nari dia sana. Kembali lagi Alil. Masih melihat rekannya. Masih berit pendek saja. Gitu kembali. Cantik sekali Alil. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para punggawa-punggawa dari kesebelasan Josal FC Piaman. Teguh Aljanu melakukan akselerasi. Tapi sayang, bola kembali mampu dimentahkan saja. Andrian Torres. Pendek saja. Berikan pada rekannya. Kesalahan. Kembali lagi nomor 27. Bola kembali dikuasai oleh para punggawa dari kesebelasan Batanganai. Masih melihat rekannya. Kevin Dori. Kevin lagi. Kevin. Berikan pendek saja. Balik lagi penjaga gawang. Akil Akbar. Melebar dia pada rekannya. Reza Septian. Asik. Torres. Andrian. Pendek saja. Kembali lagi. Umpan pemberi harapan palsu. Tidak jelas siapa rekan yang dituju. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman melalui kaki Aryananda. Jer Ajuma.
Randy. Kembali lagi, Jer Ajuma. Alil, pendek saja. Begitu santainya para pemain-pemain Josal FC Piaman memainkan bola, angkat bola berikan pada Torik. Kembali lagi, Torik. Pendek, Alil masuk. Bombardir, Ariel Sadep. Terjadi terperangkap offside untuk kesebelasan Josal Piaman. Tendangan bebas untuk kesebelasan Batanganai. Kembali lagi bola dikuasai, tendangan bebas. Iya. Kembali lagi pemain cedera. Pemain guling-guling. Karena begitu triknya panas yang ada di Stadion Utama Sumatera Barat ini menjadikan para pemain harus banyakkan dehidratasi, kekurangan cairan, dan begitu juga banyak pemain yang kram. Dan lagi perlu kami sampaikan, saat ini klasmen masih dipegang oleh Josal FC dengan poin 25. Ikuti Padang Panjang dengan poin berapa? 16. Dan peringkat ketiga diduduki Game R dari Tanah Datar dengan poin 13. Kembali lagi kita melihat bagaimana jalannya laga pada sore hari ini. Di sisa-sisa jalannya babak kedua pada sore hari ini. Tendangan bebas untuk kesebelasan Batanganai. Ilham Putra, pendek saja. Angkat bola. Rapik F, mantan pemain PON Sumatera Barat, penjaga gawang PON Sumatera Barat, yang saat ini memperkuat Josal FC. Jer Ajuma melebar, berikan pada rekannya. Kembali lagi. Bola kuasai oleh pendek nampaknya, salah pengertian. Umpan kembali dilakukan. Mencoba umpan dibayang-bayang oleh Ariananda, melebar dia ke sektor kanan. Iswandi, ya, apa yang dilakukan oleh Iswandi adalah satu kesalahan yang sangat mendasar di samping gawang. Iya, seluruh pemain telah dipastikan. Ketua penggawa dari Josal FC telah dipastikan. Penjaga gawang ketiga Muhammad Abdal adalah penjaga gawang ketiga untuk kesebelasan Josal FC. Sebelumnya penjaga utama, penjaga gawang utama. Luar biasa, seluruh pemain diturunkan oleh Coach Johnny Effendi untuk memberikan menit bermain agar kiranya para pemain mampu mendapatkan atmosfer jalannya laga di kompetisi Liga 4 Asprop Sumatera Barat. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pertandingan kompetisi Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat antara kesebelasan Josal FC versus kesebelasan Batanganai. Serangan balik kembali dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC melalui kaki Karel Sarep yang saat ini telah menjadikan sebagai pencetak gol terbanyak top skor sementara kompetisi Liga 4 Asprop Sumatera Barat. Kembali lagi Ariananda, mantan pemain Karo United yang saat ini memperkuat kesebelasan dari kesebelasan Josal FC Piaman. Umpan pendek saja pada Alil, melakukan akselerasi tapi salah pengertian antara Jer Ajuma. Dibayang-bayang kembali, rapi, lemparan ke dalam. Kembali lagi, ya nampaknya kembali lagi harus pemain ada yang keram, ya karena ini suatu pertandingan hampir setiap hari. Para pemain juga harus pandai-pandai mengatur stamina dengan atmosfer, dengan tekanan yang begitu tinggi, menjadikan para pemain cukup kelelahan dalam menghadapi kompetisi Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat. Dan kita masih lihat terjadi lagi pergantian pemain dari skuad dari kesebelasan Batanganai dengan skor sementara 6-1. Saya kira
Pelatih juga mempunyai pandangan yang sama. Ya, Andrian Torres, salah satu pemain senior dengan usia 39 tahun. Digantikan oleh Scania nomor 26. Sudah tak berdaya lagi mungkin karena cuaca yang begitu panas. Begitu juga tekanan lawan yang begitu mudah. Balik lagi. Angkat bola ke tengah. Bola kembali, terjadi duel di sana. Amar Prayogi, pendek saja. Berikan pada kiper Abdal. Pendek lagi. Umpan. Balik lagi. Arya. Pendek saja Alil, tapi salah kembali. Pelanggaran. Pendek saja. Sekali lagi. Kerjasama ini terlaksana berkat kerjasama dari para sponsor yang telah memberikan dukungan secara penuh hingga terlaksananya laga live streaming. Di antara sponsornya Indah Logistik Kargo, Josal Transport Aplikasi, Andalan Logistik, Yatama Air Kargo, Indah Kargo Mandiri, Legal Strand, dan Ili Express. Itulah sejumlah para sponsor. Kembali lagi. Serangan dibangun oleh para pemain Josal FC melalui kaki Randy. Umpan berikan pada Torik. Alil kembali lagi, masih menari-nari dia. Pendek kembali. Arya Nanda Arya Nasution, pendek. Umpan kembali. Menari-nari para pemain Josal, syuting. Kembali lagi. Tapi bola mampu saja diamankan oleh para pemain dari kesebelasan Batangan. Penjaga gawang Ainul Akbar masih ambil ancang-ancang. Angkat bola ke tengah. Arya Nanda. Kontrol tidak begitu sempurna. Arya Nanda. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan Josal FC. Pendek saja. Umpan. Arya Nanda berikan pada Amar Prayogi. Amar Prayogi masuk ke jantung pertahanan. Amar Prayogi menari-nari di sana. Tapi terlalu lama. Pelanggaran oleh Amar Prayogi. Iya. Amar Prayogi melakukan pelanggaran. Kesalahan yang blunder saya kira dilakukan Amar Prayogi. Dia mungkin punya keinginan untuk menciptakan gol. Amar Prayogi dengan stand saat ini 6-1. Para pemain-pemain dari Josal FC. Ya. Dengar sayap-sayap kita tambahan waktu selama 3 menit. Kembali lagi. Randy. Coba melakukan umpan. Wahyudi. Pendek lagi. Berikan pada rekannya. Torik melakukan goyang begitu cantik. Pendek kembali. Arya Nanda. Alil. Masih kembali. Arya. Masih dikuasai oleh para pemain dari Josal FC. Alil. Umpan. Arya. On play. Kembali lagi on play. Kembali lagi. Amar. Kembali nih. Jer Ajuma. Masih menari-nari. Offside. Untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Angkat bola ke tengah. Bola kembali dikuasai oleh para pemain dari sebelah sana. Wahyu Iswandi. Pendek saja. Umpan yang Teguh Aljanu. Begitu santainya Teguh Aljanu. Pendek saja. Wow. Begitu cantik dan begitu mudah menetralisir. Alil. Kembali lagi. Para pemain Josal FC Piaman. Umpan.
Karel Sadep. Umpan begitu cantik, begitu manis. Free kick. Ya. Dengan begitu jelas tarikan untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Luar biasa. Seluruh pemain dari Josal FC Piaman berada di jantung kotak penalti. Begitu juga para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai berada di area kotak 16. Jer Ajuma yang akan mengeksekusi tendangan bebas dari sektor kiri lini pertahanan Batanganai. Jer Ajuma, El Capitano angkat bola ke tengah, crossing ke tengah, terjadi skrimmage sana. Angkat bola, cetar. Gol ke-7 untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Dilesatkan oleh Randy nampaknya. Randy menjadikan gol pamungkas mungkin di jalannya laga babak kedua sore hari ini. Berubah kedudukan menjadi 7-1 untuk keunggulan Josal FC Piaman. Rapi Maulana, kami ralat Rapi Maulana, pencetak gol ke-7 untuk Josal FC Piaman. Kembali lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain Batanganai dengan sisa-sisa tenaga, masih saja mampu. Kembali lagi, Iswandi angkat bola, pendek saja. Jer, kembali Ragil, Reja, masuk dia, tapi bola Alel. Iya, nampaknya wasit Jupriyadi berasal dari kota Pariaman meniup pertanda si Jup nih. Wasit ini ya. Betul Jupriyadi. Wasit Jupriyadi dari kota Pariaman meniup pertanda pertandingan babak kedua telah berakhir dengan skor akhir 7-1. Baik, saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini dan kita akan melakukan interview dari kedua pelatih. Dan kami juga sekali lagi kita ucapkan juga respect pada dua tim yang telah bertanding pada sore hari ini. Dan dengan demikian kesebelasan Josal FC Piaman telah menduduki peringkat pertama dengan poin 25 yang saat ini telah melakoni 9 laga. 9 laga, memainkan 9 laga dan akan melakukan games terakhir versus Gumarang. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwasanya klasmen akhir peringkat 1 dan 2 akan bertemu kembali di Grand Final kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat. Baik, saya Herman Jetar akan kembali lagi sebelum kita akan melakukan interview dengan dua pelatih. Apakah yang begitu menyengat
di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali dan dilakukan oleh Agung Wicaksono. Para pemain kembali. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali dan dilakukan oleh Agung Wicaksono. Para pemain kembali. Gary Sefton laku serangan. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali dan dilakukan oleh Agung Wicaksono. Para pemain kembali. Gary Sefton laku serangan. Iya, akhirnya gawat ya Bunda. Wahyudi masuk ke jantung. Arel Sadet kembali lagi menciptakan gol. Luar biasa. Kita masih melihat Rafiq Mbendi angkat bola ke tengah. Luar biasa. Torres. Andrian Torres. Para pemain batangan harus jatuh bangun mengawal serangan. Kembali lagi datang bertubi-tubi serangan Pendra. Masih samping saja. Tendangan yang masih meleset di samping gawang. Masih menari-nari dia. Alihkan lagi pada Teguh Aljanu. Masuk dia ke jantung pertahanan. Teguh Aljanu. Gol kembali untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Iya, kembali lagi gagal. Gary Sefton. Oh, apa yang terjadi bola balik? Terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Jangan penjuru kembali. Batanganai angkat bola. Kembali lagi. Bertubi-tubi serangan silih berganti Aji. Arel Sadet. Shooting. Unggul kembali. Josal FC Piaman melalui kaki Aji. Tapi mampu dicuri kembali. Apa yang terjadi serangan balik? Tidak begitu akurat. Ibatkan. Pendek kembali. Umpan berikan pada gerakan yang begitu cantik, begitu manis. Terjadi di sprint sana begitu cepat. Tarik bola. Masih saja tak mampu diblok. Kembali masukkan Pariaman. Andrian Torres umpan on play. 1-1, coba kita lihat bagaimana gol atau tidak. Iya. Umpan yang seharusnya menjadi 99 gol pun tak mampu diciptakan. Umpan Torik. Masih angkat bola. Karel Sadet. Bersih. Mulus. Cetarkan dia. Gol yang begitu. Nah ini Star. Serangan kembali dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Torik. Pendra Aji. Tarik. Melambung saja. Gerakan Teguh Aljanu. Masuk ke jantung. Tarik. Umpan tarik. Babak belur. Tendangan dari Pendra. Cetarkan dia. Melalui Miftahul Farid. Kembali lagi.
di Wahyudi. Gelandang imut-imut dan gelandang lincah. Teguh Aljanu angkat bola, gol. Teguh Aljanu luar biasa. Teguh Aljanu berikan pada Wahyudi, melebar pada Jer Azuma, melebar pada Karel Sadep, masuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan batangan, umpan 1-2 Ahlil. Begitu cantik memainkan, kembali lagi Muhammad Thorik, mampu diblok oleh penjaga gawang dari Batanganai. Ke sektor kanan, Iswandi, ya. Apa yang dilakukan oleh Iswandi adalah satu kesalahan yang sangat mendasar. Angkat bola ke tengah, crossing ke tengah, terjadi scrimmage sana. Angkat bola, cetar. Gol ke-7 untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Pemain kembali. Ares Septon melakukan serangan. Dia akhirnya gawang ya Bunda. Wahyudi masuk ke jantung. Karel Sadep kembali lagi menciptakan gol. Luar biasa. Kita masih melihat Rafiq Mbendi angkat bola ke tengah. Luar biasa. Torres. Andrian Torres. Para pemain Batangan harus jatuh bangun mengalau serangan. Kembali lagi datang bertubi-tubi serangan Pendra. Masih samping saja. Tendangan yang masih meleset di samping gawang, masih menari-nari dia. Alihkan lagi pada Teguh Aljanu. Masuk dia ke jantung pertahanan. Teguh Aljanu. Gol kembali untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Iya, kembali lagi gagal. Karel Sadep. Oh, apa yang terjadi bolak-balik? Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Jangan penjuru kembali. Batanganai angkat bola, kembali lagi bertubi-tubi serangan silih berganti Aji. Karel Sadep syuting. Unggul kembali. Josal FC Piaman melalui kaki Aji, tapi mampu dicuri kembali. Apa yang terjadi serangan balik? Tidak begitu akurat. Libatkan. Pendek kembali. Umpan berikan pada gerakan yang begitu cantik, begitu manis. Terjadi adu sprint sana begitu cepat. Tarik bola. Masih saja tak mampu diblok. Kembali masukkan Pariaman. Andrian Torres umpan on play. 1-1, coba kita lihat bagaimana gol atau tidak. Iya. Umpan yang seharusnya menjadi 99 gol pun tak mampu diciptakan. Umpan Thorik. Masih angkat bola Karel Sadep. Bersih. Mulus. Cetarkan dia. Gol yang begitu. Mana ini Star? Serangan kembali dibangun oleh para pemain-pemain dari Selatan Josal FC. Thorik, Pendra, Aji, tarik. Melambung saja. Gerakan Teguh Aljanu masuk ke jantung, tarik, umpan tarik. Babak belur tendangan
dari Pendra. Cetarkan dia. Lalui Mitalu Farid. Kembali lagi. Di Wahyudi. Gelandang imut-imut dan gelandang lincah. Teguh Aljanu. Angkat bola. Gol. Teguh Aljanu. Luar biasa. Teguh Aljanu. Berikan pada Wahyudi. Lebar pada Jer Ajuma. Lebar pada Karel Sadep. Masuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan batangan. Umpan 1-2 Alil. Ih, begitu cantik memainkan. Kembali lagi Muhammad Thorik. Mampu diblok oleh penjaga gawang dari batangan naik. Ke sektor kanan. Iswandi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Iswandi adalah satu kesalahan yang sangat mendasar. Angkat bola ke tengah, crossing ke tengah, terjadi skrimmage sana. Angkat bola, cetar. Gol ke-7 untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Para pemain kembali. Gareth Shelton laku serangan. Iya. Akhirnya gawat ya Bunda. Wahyudi masuk ke jantung. Karel Sadep kembali lagi menciptakan gol. Luar biasa. Kita masih melihat Rafiq Mbendi. Angkat bola ke tengah. Luar biasa. Torres. Adrian Torres. Para pemain batangan harus jatuh bangun. Mengalau serangan. Kembali lagi datang bertubi-tubi. Serangan Pendra. Masih samping saja. Tangan yang masih meleset di samping gawang. Masih menari-nari dia. Balikan lagi pada Teguh Aljanu. Masuk dia ke jantung pertahanan. Teguh Aljanu. Gol kembali untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Iya, kembali lagi gagal. Karel Sadep. Apa yang terjadi bolak-balik? Terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Jangan penjuru kembali. Batanganai angkat bola. Kembali lagi. Bertubi-tubi serangan silih berganti Aji. Karel Sadep. Syuting. Unggul kembali. Josal FC Piaman melalui kaki Aji. Tapi mampu dicuri kembali. Apa yang terjadi serangan balik? Tidak begitu akurat. Ibatkan. Pendek kembali. Umpan. Berikan pada gerakan yang begitu cantik, begitu manis. Ih, terjadi di sprint sana begitu cepat. Tarik bola. Masih saja tak mampu. Diblok. Kembali masuk ke Pariaman. Adrian Torres umpan on play. 1-1, coba kita lihat bagaimana gol atau tidak. Iya. Umpan yang seharusnya menjadi 99 gol pun tak mampu diciptakan. Umpan Thorik. Thorik. Masih angkat bola. Karel Sadep. Bersih. Mulus. Cetarkan dia. Gol yang begitu. Warnai Mister. Serangan kembali dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Thorik.
Pendra, Aji, tarik, melambung saja. Gerakan Teguh Aljano, masuk ke jantung, tarik, umpan tarik. Babak belur, tendangan dari Pendra, cetarkan dia. Lalui Miftahul Farid, kembali lagi. Biwayudi, gelandang imut-imut dan gelandang lincah. Teguh Aljano
Oke, selamat sore. Kembali lagi para pencinta sepak bola Ranah Minang. Pertandingan sore hari ini kita akan menyaksikan pertandingan laga hidup mati antara kesebelasan PSPP Padang Panjang versus kesebelasan GMR dari Tanah Datar. Dan kami mohon maaf karena keterlambatan tadi ada gangguan teknis dan pertandingan ini kita live streamingkan untuk menentukan salah satu pertandingan cukup krusial dalam laga sore hari ini. Dan saat ini kesebelasan PSPP telah unggul 1-0 melalui kaki Rudi, mantan pemain dari Semen Padang FC. Dan kita kembali lagi akan menyampaikan laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman. Bersama saya Herman Jetar. Baik, nampaknya kesebelasan PSPP Padang Panjang berada di sebelah kiri, di sebelah kanan layar kaca Anda. Begitu juga kesebelasan GMR berada di sebelah kiri layar kaca Anda. Kesebelasan kembali lagi coba melalui Sajik Mubarak, striker dari kesebelasan Padang Panjang, Aidil Putra maksud kami tadi, El Capitano dari kesebelasan Padang Panjang. Dan tendangan kembali lagi, lemparan ke dalam untuk kesebelasan GMR melalui kaki kiri. Kembali lagi para pemain GMR mencoba menguasai jalan laga, umpan pendek saja. Kembali lagi, bola dikuasai, dibayang-bayang oleh Rudi. Kembali lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan GMR. Tendangan berlaku counter, tapi bola mudah saja disalau saja oleh Muhammad Zulkari. Tendangan bebas atau tendangan gawang untuk kesebelasan SPP Padang Panjang. Dan perlu kita sampaikan bahwasannya SPP Padang Panjang adalah tim finalis pada musim lalu kompetisi Liga 3 Sumatera Barat. Dan tim yang juga mewakili dari Pulau Sumatera Barat, dari Provinsi Sumatera Barat yang tampil di 64 besar Liga 3 Nasional. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pada partai panas pada sore hari ini untuk menentukan peringkat jaga gawang. Habidal kembali lagi. Para pemain GMR mencoba membangun serangan, angkat bola ke tengah. Terjadi adu sprint di sana, dibayang-bayangi oleh para pemain-pemain belakang dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Kembali lagi, Kakak Muhammad masuk dia ke jantung pertahanan, tapi dibayang-bayangi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Kakak Muhammad angkat bola, mampu dibersihkan saja oleh, kembali kembali terjadi. Tapi sayang, mampu terjadi pelanggaran. Aidil mengakibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan PSB Padang Panjang. Penjaga gawang Samsul Arifin. Penjaga gawang Samsul Arifin ambil ancang-ancang lebar, berikan pada rekannya ke sektor kiri, tapi mampu kembali diantisipasi. Akibatkan tendangan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para serangan balik, kembali lagi. Para pemain GMR masuk ke jantung kotak penalti. Cetar hampir saja masih di atas melambung gawang dari Samsul Arifin. Belum berubah kedudukan, masih dengan skor sementara 0-1 untuk keunggulan kesebelasan PSPP Padang Panjang. Kembali lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan GMR. Melebar, serangan bertubi kembali, dibangun, umpan, kembali lagi. Para pemain GMR mencoba mengurung, angkat bola, kembali lagi para pemain GMR masuk ke jantung kotak penalti, angkat bola ke tengah, kembali lagi bertubi-tubi, serangan silih berganti, angkat bola ke tengah, mampu dinetralisasi kembali, serangan balik, counter attack.
Aidil Putra, El Capitano dari kesebelasan PSPP Padang Panjang. Rudi, umpan terobosan, Saret Sadek, kantor, cetar, masih melenceng. Sajid Mubarak, Sajid Mubarak mendapatkan peluang yang begitu cantik, begitu manis, belum mampu menciptakan gol. Kembali lagi Aidil Putra, umpan Rudi, Aidil, offside. Perangkap offside, begitu jelas. Begitu jelas. Belum berubah kedudukan. Luar biasa, laga krusial pada sore hari ini untuk menduduki peringkat kedua di klasemen kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat. Angkat bola, Angga Bule, kembali lagi, Adit Ladio Bronson, kembali lagi, bola dikuasai oleh para penggawa dari kesebelasan. Anteretek, serangan balik, umpan pada Sajid, Sajid. Apa yang terjadi pada Sajid? Umpan, peluang emas, tidak mampu menjadi. Bola kembali. Luar biasa. Pertandingan big match di kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat antara kesebelasan GMR dari Tanah Datar versus PSPP Padang Panjang. Kembali lagi. Bola dikuasain. Hadirlah dia Bronson. Pendek saja. On play. Lebar. Bola kembali. Dikuasain. Buang saja oleh Ibnu Mareza, akibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan GMR dari sektor kiri. Ramadan pendek saja berikan pada rekannya Bima Dwi Nugroho, angkat bola ke tengah tapi tidak begitu sulit bagi penjaga gawang Samsul Arifin. Jaga gawang mantan pemain PSKB Bukit Tinggi. Samsul Arifin angkat bola, berikan pada rekannya Hadiat Adia Bronson, bek kanan, mantan pemain dari kesebelasan Kompa FC yang saat ini memperkuat kesebelasan PSPP Padang Panjang. Mampu dicuri kembali, serangan kembali, build up dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Rudi, salah satu mantan punggawa dari Semen Padang FC yang saat ini memperkuat kesebelasan PSPP Padang Panjang. Balik lagi bola kuasain. Balik lagi. Penjaga gawang Habib angkat bola, berikan pada rekannya. Balik lagi. Terjadi duel di sana. Bola 13. Luar biasa. Kakak Muhammad berikan pada rekannya. Masuk krimit. Terjadi skrimit. Cetarkan dia. Kembali lagi. Kobi peluang Manis. Serangan balik counter attack dilakukan oleh para penggawa-penggawa dari kesebelasan PSPP Padang Panjang melalui kaki Rudi. Umpan pendek tapi salah umpan. Kembali lagi serangan bau. Luar biasa, partai klasik, partai serut gengsi dalam laga big match kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat antara PSPP versus kesebelasan GMR dari Tanah Datar. Kembali lagi, lemparan ke dalam untuk kesebelasan GMR. Peluang yang begitu cantik, begitu manis. Bola kembali
dikuasain oleh para pemain-pemain dari kesebelasan GMR melalui nomor punggung 5 Muhammad Al-Fazri. Mampu dijinakkan kembali Rudi, umpan saja, mampu lagi dicuri. Itu ketegangan nampak sekali di para penggawa dari PSPP Padang Panjang. Sajid kembali disapu saja oleh Bayu Galang Pangestu. Hah? Ah. Untuk komentar di channel itu untuk bagi tahu orang bisa berhenti. Ya. Kembali lagi lemparan ke dalam. Aidil Putra, El Capitano mampu dihentikan kembali, serangan kembali berikan oleh angkat umpan terobosan. Terjadi serangan balik begitu para pemain GMR masuk ke jantung kotak penalti. 1, 2, cetar masih mentekuk dia, tapi kembali lagi mampu dikuasai oleh para pemain-pemain dari SPB. Adit Ladi Bronson mencoba membangun serangan, angkat bola, kembali lagi bola. Oh, terjadi free kick untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Kembali lagi Paran, tendangan bebas Rudi berikan pada rekan Kampu. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan GMR. Oh, luar biasa. Kakak Muhammad Kakak. Para pemain GMR mencoba umpan 1, 2. Begitu angkat bola. Balik lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Bola dikuasain. Umpan. Salah pengertian. Angkat Sajid Mubarak yang dituju. Tapi bola tidak begitu membahayakan. Dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Habidal. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Angkat bola. Mampu diblok kembali. Bola dikuasain. Angkat bola. Umpan terperangkap offside dengan begitu jelas. Mas screenshot bang. Nah, aku baru pilih lagi. Pas tulis sih kok. Kalau yang dapat sama Balik lagi para pemain. Wow, Sajid tidak begitu. Balik lagi. Bola kuasain. Adit Lode Bronson. intinya mah gitu. Intinya dari yang berkewajiban tuh. Adit tapi salah pengertian, salah umpan. Kembali lagi. Harus apa? Kakak Muhammad, pemain Mungil Landinca. Masih melihat dia, rekannya, Kakak Muhammad. Bagus sekali, tapi sayang. Tangan gawang saja. Untuk kesebelasan, tendang gawang untuk kesebelasan PSPP Padang Panjang. Balik lagi, ambil ancang-ancang. Jaga gawang Samsul Arifin. Angkat bola ke tengah. Asen kembali oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Gamer angkat bola ke tengah tuju Samsul Muhammad Kakak. Tapi dialog kembali oleh para gawang dari Hairul Amin.
Pendek saja, berikan pada El Capitano. Oh, kembali lagi. Tendangan tidak akurat oleh Bima Nugroho. Balik lagi. Samsul Arifin angkat bola ke tengah. Umpan terobosan. Hampir saja. Balik lagi. Para pemain-pemain dari kesebelasan. GMR mencoba mengurung. Umpan kembali. Kuasain oleh para Muhammad Kakak. Angkat petik saja oleh Samsul Arifin. Enggak, ini jadi enggak? Ini jadi enggak di lab nih? Kalau enggak, aja nih. Balik lagi. Para pemain, Adit Ladia Bronson, Sajid, Mubarak, masih dibayang-bayang, on play. Begitu manis melakukan intercept para pemain GMR. Kembali lagi, Aka Muhammad mampu di intercept, kembali lagi. Serangan dibangun oleh para pemain GMR. Lalu kaki El Capitano. Masuk ke jantung Tirtanin, masuk, umpan. Tapi kembali lagi. Masih sangkut, bari lagi. Tangan dibayang-bayangi oleh para pemain. Begitu, tarik bola. Masih dibayang-bayangi. Angkat bola. Adit Ladia Bronson maksudnya dituju, tapi sayang. Masih kembali lagi. Balik lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Angkat bola. Kontrol yang tidak begitu sempurna. Balik lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain. Angkat bola. Adit Ladia Bronson. Buang saja. Aidil Putra. Gresik ini bang? Labis men? Itu peringkat 3 playoff di Persipura. Pastinya Persipura kalau di Persipura pasti ya yang di tim sebelah lain. Karena ini Persipura menunggu ya kan sebelah tuh di Persipura tuh menunggu hasil Persipal kan. Hasil masih sama Persipura playoff lawan Persipura. Waktunya di Persipura hasilnya Persipura di main di mas. Ya bisa jadi nak. Apa? Kalau di Persipura. Tendangan bebas. Adit tidak punya kuda-kuda yang kokoh. Libatkan
Adik lo De Bronson. Ada orang balik pemain. Balik lagi. Kakak Muhammad. Kakak Muhammad. Ih, cantik sekali. Rudi. Sajid. Mampu saja. Dibersihkan oleh penjaga gawang. Abidal dan Nabil. Ada pemain orang tuh. Oh, balik on play. Serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Gamer melalui sektor kanan. Selalu kembali lagi umpan tarik. Tapi sayang. Kakak Muhammad. Medis. Balik lagi wasit Eko Saputra. Wasit yang selalu tampil memimpin kompetisi Liga 1 Indonesia. Saat ini memimpin laga yang sangat krusial dalam laga kompetisi Liga 4 Asprop PSS Sumatera Barat. Peringkat kedua dan peringkat ketiga. Salah tendangan nampaknya. Blunder dilakukan oleh Samsul Arifin. Hampir saja. Balik lagi. Bola. Lemparan ke dalam. Hadirlah dia Bronson nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mantan pemain Kompa FC yang saat ini memperkuat kesebelasan PSPP Padang Panjang. Hadirlah dia Bronson. Bek kanan dari PSPP Padang Panjang. Berikan pada Aidil. El Capitano. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Gamer. Diberikan kakak Muhammad Kakak. Luar biasa pemain imut-imut ini. Pemain mungil. Kembali lagi angkat. Kembali lagi. Sajid. Kembali on ya pelanggaran. Terjadi pergantian pemain nampaknya. Oh enggak, dimatikan aja udah. Beko dan sampaikan. Menuhi. Nggak usah gitu. Dan ambo saya yang Beko matikan. Dengan mohon maaf. Ini aja lah, nggak ada.
Pemirsa Minang Satu dimanapun berada, kami atas nama dari kru Minang Satu mohon maaf, pertandingan live streaming, laga antara kesebelasan PSP Padang Panjang versus GMR tidak dapat kami lanjutkan kembali karena terjadi sesuatu hal di luar dari kemampuan kami, dan kami mohon maaf, dan kita akan kembali lagi pada tayangan live streaming selanjutnya. Saya dari Stadion Utama Herman Jetar mohon maaf, dan kita kembali lagi pada lain kesempatan. Berapa sampai bola? Oke, close. Sepak bola dan begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Pemain kembali Ares Selton laku serangan. Iya, akhirnya gawat ya Bunda. Wahyudi masuk ke jantung.